Om Swastiastu. Berjumpa lagi bersama kami, penyuluh agama Hindu non-PNS Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Nilukoma Alit Rustiani, ditemani oleh rekan saya yaitu saya Putu Nova Oktaviani. Kami akan berbincang-bincang mengenai tutorial dan makna Tipat Kelanan dengan narasumber kita yaitu Ibu Made Piliawati. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai tutorial dan makna Tipat Kelanan, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Ibu Made mengenai Banten. Bisa dijelaskan ya Ibu? Suksema Alit atas pertanyaannya. Jadi Ibu akan jelaskan yaitu mengenai Banten. Banten kalau di Bali itu adalah sebuah persembahan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau sudah memberkati kita wara nugrahanya. Jadi di sini Banten terutama di Bali itu banyak sekali ada yang disampaikan dalam kitab Suci Weda, itu beberapa tulisan dalam Weda Samhita, ada juga berbentuk lisan atau non tulisan. Jadi di sini bentuk lisan daripada bebanten itu banyak sekali. Ada yang disampaikan dengan bahasa Mona. Mona itu mengandung makna yang sangat mendalam. Mona itu sendiri artinya diam. Nah, itu diam itu artinya Banten itu sendiri. Nah, dalam beberapa sumber atau lontar itu ada dijelaskan tentang Banten, yaitu dalam lontar Yadnya Prakerti itu ada dijelaskan mengenai sahananing bebanten pinake raganto tui pinake warna rupaning ide betara pinake ande buana. Itu artinya bahwa Banten itu sendiri artinya simbol daripada diri kita sendiri, simbol daripada yang melakukan yadnya itu sendiri, dan simbol daripada alam semesta atau ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, di lain sumber juga disebutkan bahwa Banten itu adalah hasil daripada kreativitas, hasil daripada pemikiran yang suci, yang hening, yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu berupa sajian sebuah Banten yang hiasannya berupa hiasan yang mewah ataupun yang sederhana, itu tergantung daripada kemampuan yang melakukan yadnya itu sendiri. Jadi makna Banten itu ternyata sangat dalam, Bu Made ya. Ya, pemikiran kita yang jernih, yang bersih itu yang kita persembahkan secara tulus, yang memiliki ternyata itu loh bahasa kita kepada pencipta kita. Benar. Jadi dari sekian banyak Banten nih Ibu Made, sering sekali tiang lihat Tipat Kelanan niki dipakai di Banten-Banten. Betul. Yang buat sodan ada Banten niki Tipat Kelanan niki buat pejati ada Tipat Kelanan niki. Jadi sebenarnya apa sih makna dari Tipat Kelanan ini, Bu Made? Suksema Nova atas pertanyaannya. Apa sih makna daripada Tipat Kelanan yang terdapat dalam Banten ataupun yang terdapat di setiap rangkaian Banten? Baik, Ibu akan jelaskan mengenai makna Tipat Kelanan dalam rangkaian Banten. Jadi Tipat Kelanan itu yaitu memiliki arti, yaitu simbol dari pengendalian sadripu yang ada di dalam diri manusia atau di dalam diri seseorang jika sudah melakukan yaitu yadnya atau upacara itu sendiri. Nah, apa saja yang terdapat di dalam pembagian sadripu ataupun sadripu itu sendiri, yaitu mempunyai makna 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Terdiri dari yang pertama kama, yaitu keinginan. Jadi keinginan kita yang berlebihan itu harus dikendalikan, harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang kedua itu ada loba.
loba itu tamak, rakus ya. juga. Jadi loba itu adalah sifat yang ingin memiliki lebih. Jadi itu adalah sifat yang juga tidak baik ya. Kemudian ada yang namanya kroda. Kroda itu adalah kemarahan, bahkan kemarahan yang berlebihan. Jadi kroda itu sangat berbahaya juga bagi seseorang, karena kalau sifat kemarahan yang berlebihan itu bisa kadang-kadang menimbulkan anarkis, pidana, kriminalitas begitu ya. Yang keempat itu namanya moha, kebingungan. Di mana sifat kebingungan itu juga kurang bagus ya. Kenapa? Kalau orang bingung, ya tuh susah untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, yang selanjutnya itu namanya ada pembagiannya mada. Mada itu artinya kemabukan. Kemabukan itu ada karena minuman keras, membuat mereka mabuk, membuat mereka lupa. Tapi kemabukan itu sendiri juga mengandung arti, yaitu sifat yang terlalu berlebihan, memiliki sesuatu yang dibanggakan, itu juga termasuk mabuk, sifat mabuk ya. Mabuk cinta juga. Mabuk cinta juga. Bukan hanya karena mabuk karena minuman keras saja. Jadi apa yang dia punya terlalu berlebihan dibanggakan, mabuk harta, mabuk rupa cantik juga mabuk namanya ya. Itu yang terakhir ada yang namanya matsarya. Matsarya itu adalah sifat yang iri hati, dengki. Ini juga bagi kita ya, khususnya di zaman sekarang kayaknya itu perlu dikendalikan sekali. Penyakit hati itu harus dikendalikan, betul-betul harus dikendalikan. Kenapa? Karena iri hati itu tidak rela orang lain memiliki yang kita tidak punya. Iya, betul. Nah, itulah yaitu arti daripada sifat kelanan, kemudian sadripu atau pengendalian diri yang tercantum di dalamnya. Oh, jadi sifat kelanan ini adalah sebuah lambang dari kita bisa mengendalikan dari 6 musuh tadi ya Bu Made ya. 6 musuh tadi kita kendalikan, lalu kita bisa persembahkan ke hadapan Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, di mana lambang kita tidak lagi dengan musuh-musuh ini mempersembahkan yang kotor-kotor, jadi tidak mungkin ya. Jadi kita kendalikan ini dalam bentuk dibentuk Banten sifat kelanan. Lalu bagaimana Bu Made cara membuatnya? Cara ya, sifat kelanan begitu. Baik Nova ataupun Alit. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan yaitu mempraktekkan bagaimana cara ngulat tepat kelanan. Ngulat ya. Ini untuk bahan-bahannya. Ya, ini bahan-bahannya itu janur atau busung, kemudian pisau untuk nuesnya, kemudian kita rangkai ya. Baik, kita belajar bersama-sama ini Nova. Nah begini ya. Jadi untuk cara membuat busungnya, dihilangkan lidinya dulu ya, kemudian dipotong. Nah ini untuk alit 1. Kita pilih yang panjang ya, karena untuk mengulatnya itu harus panjang supaya dia sampai akhirnya itu cukup. Jadi biar lebih panjang. Jadi kalau misalkan busungnya agak besar, kita hilangkan, dikecilkan. Ya, biar kelihatan tipatnya cantik, biar ujungnya ada yang besar, malenya, kemudian biar terbentuk tipat yang bagus. Nah, kita ngulat tipat apa ini Bu Made? Tipat nasi, kita ngulat tipat nasi nih. Nah, salah satu contoh daripada pembuatan tipat kelanan. Nah, ini busungnya juga sudah agak panjang ya. Jadi kita sedikit saja untuk menghilangkan malenya atau bagian yang hijau. Nah begini, kita buat seperti ini dulu, tangan kirinya, kemudian
begini, melingkar, ya, dijepit ya. dijepit, dipegang, kemudian kita Dibawa ke masukkan ke belakang. sini, kita bikin lubang lagi, kita bikin 3 lubang ya Bu. ya, kita bikin kojong, masukkan ke sini, Oke. kemudian kita kaitkan ke sini, tangannya masih tetap begini. Kemudian kita tindih dia, masukin ke sini. Nah, cari rumah yang pertama ke sini. Kemudian kita ambil ketiga daripada bagian ini, jangan dilepas. Sudah tarik ini biar tidak lepas, masukin ke sini, tindih di bawahnya satu, naik lagi satu. Nah, Tarik ya. tarik. Kemudian kita cari 3 rumah lagi. Begini. Kita bikin kojong. Masukin ke sini. Nah, cari rumah terakhir lagi 3. Nah, jangan sampai lepas ujungnya. Masukin lagi satu. Karena ini busungnya udah panjang. Nah, kita sekarang cari rumah 3 yang terakhir. Kok Alit salah ya? Iya, nanti aja bisa. Nah, sudah. Ini rumah yang terakhir. Nah, jadilah tipat nasi. Kemudian kalau terjadi yang lebih ini Ya. janurnya kita tarik. Rapiin ya. Sekarang tinggal dipepetin. Pepetin itu adalah disempurnakan bentuknya. Nah, begini dia. Nah, Sudah jadi. jadi deh. Tinggal dirapikan. Tinggal dirapikan aja ya. Jadi kalau udah ada niat ya dari pemikiran yang jernih juga ya. Jadi kalau ada niat untuk belajar pasti bisa. Ternyata gampang loh Bu Terjaga Nadia. bisa gampang ya. Kita tinggal pepetin saja. Nah, kalau sudah kita selesai yaitu membuat tipat kelanan, sekarang bagaimana cara kita merangkai tetandingan tipat ya? Sebelum merangkai tetandingan tipat, apakah tipat ini kita rebus dulu Bu Nadia? Ya, kita rebus dulu ya. Kita rebus dulu, jangan lupa juga isi telur ya, beras. Telurnya juga direbus, ada telur rebus. Nah, ini sudah selesai direbus ya Bu Made, tipatnya dan juga telurnya. ada telur rebus ya. Baik, untuk cara merangkainya sekarang bagaimana nih Ibu? Gini, untuk sebelum kita merangkai tipat kelanan yang sudah direbus, sekarang kita tanding canangnya dulu. Oh, canangnya berarti Iya, terlebih dahulu canangnya ya, kita tanding tanding. dulu. Jadi untuk nanding canang tidak hanya meletakkan bunga begitu saja, Oh, Lid. tidak. Ya, jadi ada yaitu beberapa yaitu untuk nanding canangnya sesuai dengan penghider-hider. Oh, Ini penghider-hider. warna jenis bunganya. Yang pertama anggap aja ini adalah arah timur, yaitu Timur. yang kita letakkan adalah bunga putih. Bunga putih. Iya. Bunga putih. Bunga putih. timur Kemudian putih. ini juga Boleh ininya ini boleh bunga juga, jepunnya. bunga jepunnya. Kemudian dilanjutkan dengan warna yang kedua, yaitu warna merah. Yaitu tempatnya di selatan. selatan. Lambang Brahma ya. Brahma ya. Kemudian di barat. Warnanya barat, warna kuning. Nih, kuning. Kemudian dilanjutkan di utara. Utara Nah, warna Wisnu, hitam ya? Hitam atau atau ungu. ungu. Ini boleh juga bunga yang wangi-wangi, bunga itu. kenangannya. Kemudian untuk di tengah-tengahnya itu kita taruh yaitu kembang rampe. Kembang rampe. Ya. Wah, udah cantik ya. Jadi Ya. kalau nanding canang Ya. itu tidak sembarangan Tidak menaruh sembarangan. bunga begitu saja ya. Berarti ada aturannya ada juga nggih, Ibu, nggih? aturannya, ada maknanya. maknanya. Yaitu warna-warna atau bunga itu sendiri itu menurut penghideran. Penghider-ngider. Nah, kemudian selanjutnya kita akan merangkai tipat. Oh, tipatnya Nah, ambil sekarang. tipatnya. Napa? Ya, tipatnya. Tipatnya harus dirangkai ya, jangan dilepas-lepas. Itu Ya. artinya pengendalian ya, dirangkai. Satu kelan ini Satu ada kelan 6. ada 6.000 tadi ya. Yang sudah Nih. dijelaskan oleh Ibu Made.
Ya, kemudian Lalu di atasnya ini ada base tampel. tampelan Ya, ya. dikasih porosan, kemudian dikasih bunga juga. Bunga yang harum-harum sebagai pelengkap itu. Kemudian oke, di atasnya kita kasih telur lebus. Ya, itu telur itu artinya sebuah hidangan. Jadi tipatnya itu kalau kita sudah selesai yaitu melaksanakan upacara ataupun kita sudah selesai melangsungkan upacara yadnya, itu kita bisa sebagai prasadam atau tunas. Jadi mesagan kalau istilahnya di lokal di sini nih. Nah, itulah yaitu cara merangkai yaitu tepat kelanan yang terdapat di dalam rangkaian Banten khususnya di Bali. Nih. Di canangnya Bisa diletakkan di atas tipat. Nih, cantik sekali ya. Kemudian kita aturkan. Nah, kemudian kita sematkan dupa harum di atasnya. Nih. Nah, selesailah sudah cara merangkai tipat kelanan sekalian arti dan makna daripada tipat kelanan di setiap rangkaian Banten atau upacara khususnya Banten di Bali. Suksema banget. Suksema Ibu, sama-sama. sangat mudah sekali ilmunya. Baik, itulah bincang-bincang kita mengenai tutorial tipat kelanan. Semoga dapat bermanfaat bagi umat sedharma dimanapun berada. Salam moderasi beragama, kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.